Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami mohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur, dan sopan terhadap sesama manusia. Oleh karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ke-12 tahun Trinitatis, yaitu hukum Taurat yang ke-5 sampai ke-10. Hukum Taurat ke-5: hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6: jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7: jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8: jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9: jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10: jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah kami dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut terbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang bertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita berdoa. Epistel pada minggu ke-12 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Roma 12 ayat ke-17 sampai 21. Demikian dikatakan firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedangkan kami Allah mempertemukan hidup ada perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika kamu bermaaf, berikanlah maaf. Mereka harus berani, berani demikian.
Sama-sama. Janganlah kamu salah dan demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta merenungkannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah Tridentity. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang menggugurkan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, karena adanya satu gereja yang kudus, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa dan penghidupan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Dan mendengarkan ritual atau boleh komentar.
Kita mendengarkan warta jemaat dan doanya. Majelis Jemaat AKBP AKP mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat yang datang beribadah hari ini, khususnya kepada jemaat yang baru pertama sekali beribadah di gereja ini, dan selamat beribadah bagi jemaat yang beribadah di rumah. Warta jemaat yang pertama, nama minggu dan topik minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu yang ke-12 setelah Trinitatis atau dengan ketritunggalan Allah. Topik minggu, orang yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, ibadah di gereja. Hari ini minggu tanggal 22 Agustus 2021, gereja kita mengadakan kebaktian minggu, yaitu ibadah pagi dimulai dari pukul 7.30 yang dihadiri oleh jemaat wilayah Bethlehem, Galilea, dan Judea. Dan di ibadah siang dimulai pukul 10 yang dihadiri oleh jemaat wilayah Philadelphia, Yerusalem, dan Kanaan. Untuk itu kami menghimbau bagi jemaat yang akan beribadah ke gereja harus memakai masker 2 lapis dari rumah masing-masing. Yang ketiga, kebaktian wilayah. Di hari Rabu tanggal 25 Agustus tahun 2021, gereja kita akan mengadakan kebaktian wilayah dengan secara Zoom meeting masuk pukul 20 WIB. Yang menjadi tuan rumah dalam kebaktian wilayah adalah wilayah Philadelphia. Link kebaktian wilayah akan dibagikan oleh Pak wilayah grup wilayah masing-masing. Yang keempat, ibadah bersama remaja dan Naposo. Di hari Sabtu tanggal 28 Agustus tahun 2021, gereja kita akan mengadakan ibadah rena secara Zoom meeting masuk dimulai pukul 20.00 WIB. Dihimbau kepada seluruh remaja dan Naposo untuk dapat mengikuti ibadah tersebut dengan baik. Yang kelima, Dr. IP Huria tahun 2021. Dihimbau bagi seluruh jemaat AKBP AKP agar sudi kiranya memberikan iuran tahunan 2021 ke gereja sebesar Rp400.000 melalui majelis wilayah masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening gereja. Yang keenam, jemaat yang berulang tahun. Majelis Jemaat AKBP AKP mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 16 Agustus sampai dengan tanggal 22 Agustus tahun 2021. Yang nama-nama berulang tahun boleh kita lihat yang sudah di-share oleh pahlawan kita masing-masing. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan Yefanya 3 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membantu engkau dengan kasihnya. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian yang berulang tahun. Yang ketujuh, bacaan nas harian seminggu ke depan dengan pelayanan sermon PHD dan kebaktian wilayah. Boleh kita lihat di buku acara ibadah yang sudah di-share oleh pahlawan kita wilayah masing-masing di dalam bacaan nas harian dan yang seminggu ke depan.
Warta keuangan untuk minggu ini di tanggal 22 Agustus tahun 2021, gereja kita menerima dari keluarga persembahan bulanan dari keluarga Manurung, Minang M. Bulu Raja Kuku dari wilayah Yerusalem sebesar Rp500.000. Tetap IP tahun 2021, gereja kita juga menerima dari keluarga M. Siahan, Minang S. Bulu Tambul dari wilayah Bethlehem sebesar Rp500.000. Gereja kita juga menerima dari keluarga BY Nenggola, Minang I. Bulu Silalahi dari wilayah Yerusalem sebesar Rp400.000. Gereja kita juga menerima dari keluarga AL Sihotan, Minang I. Bulu Tambun, wilayah Kanaan sebesar Rp500.000. Gereja kita menerima juga dari keluarga AS Limbo, Minang I. BA Bulu Tapaan dari wilayah Kanaan sebesar Rp400.000. Jadi untuk pemasukan dalam satu minggu ini kas bendahara kita atau gereja kita sebesar Rp3.045.000. Uang keluar hanya dari bagian minggu 15 yaitu uang parkir sebesar Rp100.000. Saldo uang pembangunan sampai minggu ini yang ada di bank sebesar Rp181.809.869. Untuk diakonia sosial di tanggal 15 Agustus 2021, gereja kita diakonia berjalan untuk keluarga Pendetua M. Aritonan Inang Buru Sumangungsong, wilayah Yerusalem, anak sakit sebesar Rp300.000. Saldo akhir dari diakonia sampai minggu ini sebesar Rp1.647.000. Untuk kas potiparasian, saldo sampai saat ini sebesar Rp33. Untuk poti X Satetek, saldo sampai minggu ini sebesar Rp1.667.400. Untuk rekapitulasi keuangan secara menyeluruh, uang gereja yang berada di bank, yang pertama Kasuria yang berada sekarang di bank sebesar Rp55.417.442. Kas pembangunan sebesar Rp185.805.869. Kas yang belum disetor ke pusat sebesar Rp1.734.000. Jadi jumlah seluruhnya yang ada uang gereja kita yang di bank sebesar Rp238.067.311. Demikianlah warta minggu gereja kita akan hadapi untuk minggu ini. Shalom. Kita akan
Dan sejahtera dari Allah Rahman yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi berita sukacita hari ini diambil dari Mazmur pasal 34, dimulai dari ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. Saya membacakannya kepada kita sekalian, dikatakan demikian. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Maka Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, menjadi orang benar di zaman modern ini, perkembangan teknologi dalam kemajuan zaman ini pastilah bukan hal yang mudah. Ada orang mengatakan mencari orang benar di zaman sekarang ini ibaratkan mencari mutiara di dalam sebuah kubangan. Mencari orang benar di zaman sekarang ini, berkelakuan benar di zaman teknologi ini, bersikap benar dalam kondisi sekarang sangatlah susah. Tidak segampang orang membalikkan tangan untuk mencari dan melakukan kebenaran di zaman ini. Karena setiap zaman memiliki tantangan berbeda, terlebih di zaman ketika kehidupan orang meningkat. Di balik adanya konsumerisme, egosentris, kepentingan kelompok, kebutuhan-kebutuhan yang bertambah setiap hari, setiap bulan, setiap tahunnya, maka ibaratnya mencari orang yang benar itu sama aja mencari sebuah kegagalan. Kenapa orang susah mencari orang yang benar, Bapak Ibu? Ketika kita melihat perkembangan zaman sekarang, banyak orang-orang benar itu di awalnya benar, tetapi berikutnya tidak benar. Di awalnya dia tidak benar, tetapi kemudian di level berikutnya dia menjadi benar. Tetapi ada orang di awal sampai akhir hidupnya tidak pernah menjadi benar. Itu seorang bijak pernah berkata, benar itu bukan berarti tidak pernah salah. Tetapi benar itu adalah orang yang punya komitmen hidup ketika dia memiliki satu standar di dalam kehidupannya, yaitu melakukan ajaran-ajaran yang benar. Bahkan ada orang mengatakan percuma di Indonesia ini banyak agama. Agama diakui di Indonesia ini banyak. Tetapi ternyata agama itu tidak menjadikan orang menjadi benar. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu orang yang memiliki agama, tetapi kelakuannya seperti orang tidak beragama. Dalam firman Tuhan hari ini kita diajarkan juga tentang tantangan
Daud sebagai seorang pengikut Allah yang sejati. Tantangannya mengikuti perintah Tuhan. Tantangannya menerima panggilan Tuhan. Kita pasti mengingat Bapak Ibu. Daud seorang yang dalam tubuhnya kita bisa katakan minimalis. Dia bukan orang terpandang. Dia juga bukan orang yang hebat, punya background yang luar biasa, tetapi dipanggil Tuhan menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel, menggantikan Raja Saul. Kita pasti ingat ceritanya bagaimana dia mengalahkan Goliat hanya dengan ketapel, hanya dengan sebuah batu. Orang mengatakan bahwa ketika Daud akan melawan Goliat, maka Daud yang kalah. Tetapi ternyata fisiknya, backgroundnya, latar belakangnya tidak membuat dia menjadi kalah. Karena apa? Karena Allah dia berada di belakangnya. Allah yang mengutus dia, Allah yang memanggil dia, Allah yang memperlengkapi dia, Allah yang memenangkan dia. Tapi ternyata apa responnya Saul? Dia minder, dia cemburu, dia tidak suka karena orang mengeluh-elukan Daud. Orang memuji-muji Daud, lah aku yang raja, kok dia dipuji-puji? Kalau Saul mengalahkan pasukan beribu-ribu, tapi kalau Daud berlaksa-laksa. Dan pasti Bapak Ibu kalau kita pun dalam kondisi apalagi di zaman sekarang, tidak suka lihat orang lebih baik dari kita. Makanya ada istilah yang sudah mengatakan SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ketika Daud lebih populer daripada dia, ketika Daud lebih dielulukan daripada Raja Saul, dia berencana untuk membunuhnya. Bayangkan. Jadi kami Allah untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa Israel. Dia dipanggil oleh Allah, dia ditabiskan oleh Allah, dia diutus oleh Allah, tapi dia harus menghadapi yang namanya ancaman pembunuhan. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu bagaimana mungkin ada orang yang mau lagi mengikut atau melakukan firman Tuhan atau menjawab panggilan Tuhan kalau akhir-akhirnya harus dibunuh. Akhir-akhirnya tantangan hidupnya sangat susah. Bagaimana kalau sekarang di zaman ini, dalam tantangan zaman sekarang ini dipanggil untuk menjadi pelayan bagi Tuhan, dipanggil untuk menjawab apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tapi tantangannya sampai kepada nyawa pun harus lepas. Tetapi ternyata Bapak Ibu oleh firman Tuhan hari ini Daud menceritakan gambaran-gambarannya. Ketakutan bisa ada bagi orang-orang benar. Kekhawatiran bisa ada bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kekhawatiran akan selalu ada juga bagi orang-orang yang menghadapi tantangan dalam menjalani panggilan Tuhan. Tetapi jawabannya di sini dikatakan Daud, walaupun dia menghadapi tantangan, bahkan nyawanya pun akan hilang, tapi dia tetap setia dan mengajarkan tentang hal baik tentang Tuhan. Dan inilah Bapak Ibu yang mengajarkan kepada kita pada saat ini, bagaimana kita menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran dan Tuhan. Apa saja? Yang pertama, yang pastinya kalau kita mau hidup benar, contoh teladannya juga harus benar Bapak Ibu. Sama seperti membangun rumah, kalau orang membangun rumah tanpa fondasi yang kuat, fondasi yang baik, itu sama saja membangun keruntuhan bagi kita. Kalau kita berjalan-jalan melewati tol, lewat tebet, kita pasti melihat ada menara yang kosong hingga sekarang, yaitu menara Saidah. Dulu pada tahun pembangunannya itu yang dikatakan menara Hilman, menara yang bisa digambarkan sebagai menara Babel. Tidak akan runtuh, tidak akan rusak, tidak akan tergerus oleh zaman. Dia adalah bangunan yang indah, yang kokoh, yang mewah. Yang membangun juga mengatakan dia juga bangunan terbaik. Orang-orang yang lain juga mengatakan ini bangunan yang wah. Tapi ternyata Bapak Ibu kalau kita lihat sekarang dari situ tidak ada yang menempati gedung itu. Gedung itu setiap tahunnya menghadapi kemiringan. Setiap tahunnya. Sehingga gedung yang mewah pada zaman dulu sekarang menjadi gedung yang berhantu oleh orang. Tak ada orang berada di situ karena fondasinya akan hancur. Artinya apa? Ketika kita mau mendirikan, menjalani sebuah kebenaran, fondasi kita juga harus benar. Kalau fondasi kita adalah dunia ini, maka kita juga tidak akan menjalani orang benar. Itu kenapa ada seorang yang tak pernah mengatakan, just because everybody doing something doesn't mean it's right. Tidak berarti ketika dunia ini melakukan hal-hal yang biasanya mereka lakukan itu sebuah kebenaran. Karena banyak orang sekarang Bapak Ibu melakukan segala sesuatu karena dunia ini melakukan itu.
Kita bisa melihat sekarang banyaknya tindakan-tindakan kejahatan, bahkan sekarang dalam institusi pemerintahan kita juga banyak orang korupsi. Dulu orang mencuri baru, tapi sekarang enggak. Bahkan kalau kita lihat orang-orang yang korupsi, orang-orang yang koruptor mendapatkan tempat yang istimewa dalam hubungannya. Banyak media yang menggambarkan itu. Dan itu Bapak Ibu boleh sekarang menjadi berpikiran yang berbeda. Yang benar itu apa? Karena orang mengatakan bahwa sesuatu yang sudah dibiasakan dilakukan itu akan menjadi sebuah kebudayaan dan itu menjadi sebuah kebenaran. Banyak orang antipati terhadap konsep kebenaran itu. Apa kebenaran itu? Yesus berkata, I am the truth, the way, the life, I am the righteousness. Aku kebenaran, aku jalan, aku keadilan. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, maka fondasi hidup kita untuk berdiri itu harus benar. Tidak bisa orang mengatakan aku benar, tapi fondasi hidupnya dunia. Aku benar, tapi fondasinya adalah ideologi kita. Aku benar, fondasi kita adalah kelompok kita, tidak bisa. Kebenaran itu bukan diukur dari lingkungan dunia itu, tapi kebenaran itu harus didasarkan dengan firman Tuhan. Yesus adalah dasar dari kebenaran kita. Dia sudah mengatakan, aku jalan, aku kebenaran. Apa yang benar? Daud juga menggambarkan kebenaran dalam firman Tuhan hari ini adalah orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang benar. Orang yang membenci kejahatan itu adalah orang yang benar. Orang yang melakukan yang baik itu adalah orang yang benar. Orang yang menghindari dirinya dari segala rancang-rancang kejahatan adalah orang yang benar. Orang yang hidup dan mengandalkan Tuhan adalah orang yang benar. Jadi bisa kita lihat Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita langsung simplifikasikan orang yang baik itu benar. Belum. Tetapi orang yang benar pasti melakukan yang baik. Karena itu firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita juga bagaimana Daud juga mau mengajarkan kepada semua. Itu kenapa dikatakannya, hai anak-anak Ben. Ben adalah anak-anak orang, bisa bangsa, bisa keluarga, bisa jemaat dan semuanya. Takutlah akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah dari orang yang benar. Orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan firman Tuhan adalah sebuah kualifikasi orang yang benar. Orang yang takut kepada Tuhan, yang menjauhi dari kejahatan adalah orang yang benar. Dan yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya adalah orang yang benar. Itu Daud mengajarkan. Dia melakukan yang benar, dia beriman kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan dunia, tidak mengandalkan sesamanya, tidak mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain, tetapi dia hanya mengandalkan Tuhan. Itu orang yang benar. Pertanyaan di zaman sekarang ketika kita menghadapi gejolak hidup, kondisi pandemi sekarang, kalau kita lihat di televisi sekarang ini banyak orang yang merasa orang yang super kaya itu bisa terjerat narkoba. Seorang yang tersombong itu harus jatuh dalam pencurian. Orang seorang Kristen mampu membunuh istri dan anaknya. Jangan sekarang. Hanya karena alasan pandemi, ekonomi, kebutuhan hidup masa depan, cita-cita yang tidak tercapai harus melakukan hal-hal yang buruk. Itu bukan orang benar. Tapi kalau kita lihat bagaimana Daud mempertahankan imannya, dia merenung, dia mengambil tempat, dia mengistirahatkan dirinya, berkumpul bersama Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala pergumulannya. Pertanyaan Bapak Ibu, apakah kita masih tetap mengandalkan Tuhan di era pandemi ini? Apakah kita senantiasa mengandalkannya dalam segala tantangan hidup hari ini? Atau malah sebaliknya kita mencari kekuatan lain yang membuat kita lebih hebat untuk melalui semua? Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, jadilah seperti Daud yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Apapun yang terjadi, kondisi apapun itu dia mampu mengandalkan Tuhan dan dia tidak gentar untuk menghadapi. Kalau kita pernah dengar yang namanya Galileo Bapak Ibu, pada masa perkembangan Kristen, zaman-zaman mulanya, kita bisa mengatakan dan melihat dia mengatakan benar bahwa bumilah yang mengelilingi matahari. Tetapi menurut para pemuka-pemuka agama pada masa itu bukan. Tetapi mataharilah yang mengelilingi bumi. Karena dia mengatakan kebenaran itu akhirnya dia harus dihukum pancung. Tetapi dalam sebuah kebenaran. Dan pastinya Bapak Ibu,
bukti dari sebuah kebenaran itu kita terima pada akhirnya. Dan ternyata apa yang dikatakan adalah sebuah kebenaran bahwa bumi dan planet-planet lainlah yang mengitari matahari. Kebenaran itu sulit, Bapak Ibu. Itu yang kedua. Menyatakan kebenaran itu yang paling sulit. Apalagi menyatakan kebenaran untuk orang-orang yang memiliki posisi lebih tinggi dari kita. Kalau orang tua gampang mengatakan kepada anaknya, itu salah. Itu nggak benar. Harusnya begini. Tapi kira-kira kalau orang tua mengatakan kehula-hulanya berani nggak? Apalagi orang bapak. Mungkin, kadang-kadang seorang itu hula-hula katakan mau. Kayak seperti itu. Pasti sulit. Mampu nggak kita mengatakan kebenaran kepada bos kita yang sudah melenceng, menyimpang dari jalannya? Mampu nggak? Belum tentu. Tapi kalau kita seorang manajer, ada bawah kita, istri kita dan sebagainya, kita berani nggak? Kenapa? Dia lebih di bawah kita. Gampang. Tetapi ketika sekarang menyatakan kebenaran dengan kondisi apakah kita mampu? Kadang-kadang di gereja pun begitu, Bapak Ibu ya. Udah salah jemaat ini, kadang-kadang susah memecah itu. Susah kan? Dengan jemaatnya, ini yang mau bosok semua menangnya. Tapi kan juga. Itu tantangannya Bapak Ibu di zaman sekarang. Apakah kita mampu? Daud mengatakan orang yang hidup dalam Kristus, orang yang hidup dalam pengakuan akan Allah, maka dia harus mampu menyatakan itu. Apapun resikonya. Tetapi seorang bijak pastinya menunjukkan segala sesuatu itu dengan cara yang berhikmat. Gak mungkin kita katakan sama anak muda, jelek kali pakaiannya. Jalan dia sudah pedenya dari rumah, udah semangat mau gereja, datang orang mengatakan, ayo lama, pakaianmu. Ayo lama, jasmi. Ayo lama, pangkasanmu. Jelek kali sepatunya. Mungkin itu benar. Tetapi mungkin caranya mengingatkan dia supaya berjalan dalam trennya juga harus berhikmat juga. Itu makanya kenapa orang yang menyatakan kebenaran juga harus berhikmat. Supaya apa? Supaya setiap orang yang disadarkan oleh sebuah kebenaran itu memiliki hikmat yang baru, memiliki pemahaman yang baru, paradigma yang baru. Karena ketika orang sudah membudayakan kebiasaan menjadi sebuah kebenaran, itu sama aja seperti mematahkan pohon yang sudah tua. Tetapi ketika kita memiliki hikmat mengarahkan hidupnya, mengarahkan paradigmanya, maka dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu yang terjadi kepada penginjilan yang dilakukan oleh para penginjil ke tanah Batak. Kalau kita lihat Bapak Ibu bagaimana ceritanya kalau penginjilan di tanah Batak itu harus seperti yang dikonsepkan oleh para penginjil. Tapi saya lihat tidak akan ada orang menjadi Kristen. Tetapi cara mereka bagaimana? Mereka pakai istilah-istilah orang Batak. Misalnya Daniel Dato mengajarkan tentang Trinitas, Allah Tritunggal, Sobala hula-hula, Elik baru, mana Barbolatum. Allah Tritunggal itu seperti itu juga gambarannya. Allah pencipta, Yesus Kristus, Roh Kudus. Itu metode, cara orang berhikmat. Bukan hanya itu saja, mereka mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, mereka mendirikan pasar dan banyak sebagainya. Itu berhikmat. Akhirnya orang Batak dulu yang menyembah Gula Jalina dulu sekarang menjadi orang Kristen yang militan. Gimana orang Batak pergi pasti dia membawa 3. Amin. Pangagauna. Dapat 2. Parbudiona. Dapat tunggu nasib nih. Tetapi ketika dia kemalasan dia pergi, dia akan ingat marganya dan dia tidak lupa gerejanya. Makanya di mana pun orang Batak, apalagi di Jawa ini, Jakarta, pasti dia bawa marga sama gereja. Itu perkataan artinya apa Bapak Ibu? Kenapa bisa militansinya luar biasa? Apa yang terjadi? Orang penginjil pada zaman dulu bahkan menyatakan kebenaran dengan berhikmat, sehingga orang-orang menyadari kesalahannya dan mau melakukan sesuatu yang baru yang menjadi sebuah kebiasaan dan budaya mereka. Itu yang membuat banyak orang menjadi Kristen. Andai kata sebaliknya bahwa dia paksa orang harus jadi Kristen, pasti dia tidak mau. Maka yang terjadi adalah penghentian dari penginjilan.
Itu kalau firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita, orang yang benar yang takut akan Tuhan, dia harus menyatakan itu kepada sesamanya dengan cara yang berhikmat juga. Sehingga orang-orang akan mengenal Allah dan menghidupi dia dan mengikuti dia. Yang tiga yang penting bagi kita, dari baru menjadi yang dibaharui setelah kita mengenal tentang kebenaran, tentang Allah, tentang kebaikan. Kita berubah paradigma hidup kita. Ini agak susah juga dalam zaman sekarang. Kalau sudah biasa dan membudayakan sebuah yang salah, itu sulit. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Kalau ada orang yang harus makan sakseng tiap hari karena hobinya, tapi kalau disuruh dia menghilangkan hobinya makan sakseng tiap hari itu, sama seperti membuat orang mengganggu dirinya. Cuma mau mati daripada kan mau sakseng. Gak usah jauh-jauh, orang rokok juga begitu kan? Orang rokok, kalau kita suruh berhenti dia sekarang, cuma mabok kita wasana, tidak bisa segampang itu. Tetapi setelah orang yang sudah dibaharui hidupnya, sudah menjadi orang yang dibenarkan, maka hidupnya harus berpadan dengan Kristus itu. Ini penting Bapak Ibu, karena banyak orang selalu jatuh ke lubang yang sama. Sekarang hari ini baik, besok nggak baik. Hari ini buat hukuman, hari Senin sampai Sabtu hukuman. Cuma hari ini buat baik karena gereja, tapi Sabtu, Senin, dan berikutnya aku menjadi pribadi yang sama seperti itu. Kurang sahabat kamu berpikir. Orang yang sudah benar dalam Tuhan yang menghidupi firman Tuhan, maka dia harus menjadi pribadi yang benar, yang konsisten, memiliki komitmen, yang tetap berjalan di dalam dirinya. Aku tak bayang kalau orang yang berusaha kereta api kayak dari Cikarang ke Jakarta keluar dari rel yang apa terjadi. Kemungkinan dua, bahkan tiga. Kalau nggak mati, kalau nggak hidup, cacat. Kemungkinannya itu. Ketika kita keluar dari rel yang telah kita terima, kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat kita, menjadi dibaharui, menjadi orang yang benar. Tetapi ketika kita keluar dari rel itu, percaya Bapak Ibu, kehidupan kita tidak akan senada dengan yang dikehendaki. Karena itu firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita dan mengucap yang pertama, kalau kita mau menjadi orang yang benar dan takut akan Tuhan, maka kita harus berdasarkan, berfondasikan dalam Kristus. Karena Kristus mencakup sebuah kebenaran. Apa yang benar, apa yang harus kita lakukan, dia sudah mewujudkan itu. Sehingga dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Kalau kita mau melihat kebenaran, ikuti dia. Yang kedua, kalau kehidupan kita sudah benar di dalam Tuhan, maka kita juga harus membagikannya kepada sesama. Dengan cara apa? Berlimpahlah. Setiap orang diberikan logika, setiap orang diberikan pikiran dan banyak hal yang lain, supaya dia memiliki hikmat dalam cara dia mewujudkan makanya. Dan pastinya kita semua adalah orang-orang yang berhikmat. Seorang yang bicara mengatakan bahwa orang Kristen ketika menerima Kristus, ada sesuatu kekuatan yang baru yang berubah hidupnya menjadi pribadi yang baik. Yang ketiga, jangan sama dengan dunia ini, dan tetaplah pegang iman kita. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu, kenapa ikan di laut itu bisa manis ya? Kenapa ikan yang laut? Yang laut itu airnya asin, tapi ikannya ketika kita makan manis. Kenapa Bapak Ibu? Dan ternyata ada satu sel yang ada dalam ikan itu, yang dinamakan sel ionocytes. Itu sebuah filter yang ada pada ikan itu. Seasin apapun laut itu, setidak enak apapun laut itu, airnya bagi kita, tapi itu tidak mengasinkan kita. Karena dia memiliki filterisasi dari tubuhnya. Masuk pun air asin ke dalam tubuhnya, itu tidak mempengaruhi dari itu. Dan kita juga diajarkan pada masa itu Bapak Ibu. Kita dalam dunia yang bergejolak, kejahatan di mana-mana, pencurian, tindakan kejahatan, dan banyak hal yang lain, godaan-godaan. Dunia ini bukan salah. Tetapi kalau kita bisa memfilter diri kita dengan firman Tuhan, maka kita bisa menjadi pribadi yang benar, pribadi yang hidup dalam kebenaran, pribadi yang tidak perlu awal, pribadi yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu Allah yang senantiasa menyertai kita. Jadi jangan takut, miliki filterisasi dalam hidup kita. Firman Tuhan, Kristus Yesus menjadi jalan bagi kita melihat segala sesuatu. Mana yang benar, mana yang harus dilakukan, firman Tuhan akan mengajarkan. Amin. Kita berdoa.
Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami hingga pada hari ini. Kami dapat berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami, melalui nyanyian, doa dan ucapan syukur kami. Biarlah Engkau ya Tuhan yang sempurnakan itu semua seluruh dengan kehendak-Mu saja. Dan kami tahu dan yakin ya Tuhan, bahwa penyertaan-Mu dalam hidup kami itu akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Tantangan, pergumulan, sakit, penyakit bisa datang silih berganti. Tetapi kasih-Mu ya Tuhan akan senantiasa kekal sampai selama-lamanya. Seberat apapun pergumulan kami, seberat apapun tantangan kami, terlebih dalam takdir ini pada saat ini, kami percaya Tuhan perlindungan-Mu akan memberikan kepada kami kekuatan, semangat yang baru, agar kami mampu melampaui akal pikiran kami, sehingga itu Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan sukacita. Buah dari takut akan Engkau adalah sebuah pembenaran daripada-Mu. Bantu kami untuk mengajari kami, agar kami menjadi pribadi yang lebih baik, seorang Kristen yang melakukan kebenaran di tengah-tengah jalan sekarang. Dan biarlah ya Tuhan firman-Mu dan juga kisah hidup-Mu, pembaharuan yang Engkau lakukan, menjalan jalan baik masing-masing, membaharui hidup kami. Kami dapat menyaring segala sesuatu yang ada di dunia ini, sehingga kami tidak terikut, terombang-ambing, malah jatuh di dalam segala percobaan itu. Kami serahkan ya Tuhan hidup, jiwa, tubuh kami, pikiran masa depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Kau ya Tuhan yang memberkati kami masing-masing, memberikan sukacita bagi kami, agar kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh damai sejahtera. Kami sampaikan ya Tuhan jemaat-Mu yang menghadapi tantangan hidup, menghadapi pergumulan sakit penyakit, ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkau itu yang sempurnakan kehidupan mereka, sehingga hanya nama-Mu yang mereka andalkan dalam setiap langkah mereka. Kami sampaikan ya Tuhan doa kami bersekutu ini di dalam tangan pengasihan-Mu, Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dan menyampaikan persembahan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia pada kehidupan kami masing-masing. Sebagai daripada karunia kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan, daripada dan berbagai persembahan iman ini,
agar dapat aku gunakan untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang ampun dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperlihatkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sehat, Horas. Thank you.